Ledakan. Kaisar Wu Yueming mengulurkan tangannya yang besar, dan itu seperti gunung agung yang turun dari langit yang tak berujung. Kekosongan di sekitarnya langsung mendidih, dan tangan hitam besar itu menutupi langit dan matahari. Tak terkalahkan dan menekan segalanya. Tak berujung kekuatan sihir bertabrakan seketika. Ledakan. Hantaman dahsyat yang cukup mengguncang langit dan menghancurkan alam semesta seketika tersapu ke segala arah, suara retakan yang hebat terus terdengar, dan retakan padat langsung terbentuk di kehampaan sekitarnya. Retakan ini sangat mengerikan, seperti ngarai besar, yang secara langsung menghancurkan kehampaan di Pulau Taiyin menjadi badai luar angkasa yang mengejutkan. Pada saat yang sama, gelombang kejut mengerikan yang terbentuk melonjak. Taiyin Pluto, Kaisar Abadi, Matahari Pluto, dan bintang kegelapan Pluto merasakan kekuatan mengerikan menghantam mereka dengan keras, dan tubuh mereka bergetar. Sumber tubuhnya mendidih. Dan dia hampir pingsan. Takut. Meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung saat ini hanyalah tiruan, ia juga mengandung salah satu kekuatan aslinya, sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Meskipun itu hanya tiruan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaisar biasa, dapat bersaing dengan Tuan. Taiyin Mingnu menstabilkan sosoknya, terkejut di dalam hatinya, dan buru-buru melihat tempat tumbukan di kehampaan. Raungan tak berujung menghilang, dan di lipatan ruang yang padat, wajah iblis Liganas, dan kekuatan iblis tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia sebenarnya berkonflik dengan tangan besar Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tanpa mundur sama sekali. Apa? Adegan seperti itu segera mengubah ekspresi semua orang yang hadir dan mengejutkan hati mereka. Molly benar-benar memblokirnya. Sial, apa yang kamu lakukan di sini, sekelompok sampah? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan cepat dan menekan orang ini? Petik 2. Pembuluh darah Molly di sekujur tubuhnya menonjol, dan rambut hitamnya terus-menerus terangkat ke udara. Dia tampak sama ganasnya dengan iblis, dan dia berbalik sambil mencoba melawan. Setelah melihat Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu yang tampak membosankan, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Brengsek. Apakah kedua pria ini sama-sama lahir di tahun penyu? Saya telah memblokir Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tetapi saya masih tidak tahu bagaimana melakukannya. Baru kemudian Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi kembali sadar dan bergegas maju satu per satu. Bunuh! Kaisar Abadi meraung dengan marah. Kekosongan ditarik, dan dengan suara mendengung, hantu besar yang mencapai langit muncul tepat di belakangnya. Hantu ini berkabut, tingginya ratusan juta kaki, dan kematian tak berujung melonjak di mana-mana, tubuhnya nafas ibarat datangnya kematian. Menghadap dunia. Pada saat yang sama, matanya sedingin kilat, dan esensi dalam tubuhnya tiba-tiba disuntikkan ke Istana Siming di atas kepalanya. Dengan keras, Istana Siming bergetar hebat, dan nafas kematian yang mengerikan melonjak keluar, berbalik, ke dalam sungai kematian yang luas. Menghadapi Kaisar Ming 5 gunung di bawah, dia menyapu ke arahnya. Dan saat Kaisar Abadi mengambil tindakan, Taiyin Mingnu juga bergerak. Cermin Yin Ming. Terdengar ledakan, dan cermin kuno sederhana muncul di atas kepala Taiyin Mingnu. Cermin kuno ini mekar dengan nafas hitam dingin yang tak ada habisnya, seolah-olah ada jurang yang muncul dari kedalaman. Menghadap kelima gunung Kaisar Ming, itu adalah dunia bawah tanah yang menakutkan. Cahaya datang untuk menariknya masuk. Ledakan. Kedua orang kuat itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan mengerikan langsung turun ke kepala klon Kaisar Wu Yueming, mencoba menekannya dengan paksa. Beraninya kamu, sekelompok semut, tidak menaatiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Kamu pantas mati. Kaisar. 5 gunung tampak marah dan tiba-tiba meraung. Benar-benar marah. Sebagai 4 kaisar besar dunia bawah, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah bertanggung jawab atas dunia bawah selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang telah dia perjuangkan sejak zaman kuno. Dengan status dan kekuatannya,
kemanapun ia pergi di dunia bawah, siapa yang tidak akan menghormatinya. Bahkan beberapa kaisar kuno dari dunia bawah akan dengan hormat memanggilnya Tuan Wu Yue ketika mereka melihatnya, dan sikap mereka sangat rendah. Namun kini beberapa semut kecil berani menyerangnya, bagaimana tidak marah? Wu Yue Mingdi mengangkat kepalanya untuk melihat dua serangan itu, matanya sedingin kolam yang dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan, kondensasi 5 gunung. Dengan keras, bersamaan dengan raungan marah Wu Yue Mingdi, garis-garis kuno tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Hantu gunung ini melonjak seketika, berubah menjadi cahaya dan bayangan gunung yang menakutkan yang menyelimutinya. Bertabrakan dengan serangan Kaisar Mayat Hidup dan Taiyin Mingnu. Tepat setelah mendengar suara gemuruh, energi kematian Kaisar Abadi dan cahaya gelap cermin kuno Taiyin Mingnu menyinari hantu gunung di Kaisar Wu Yue Ming, dan seluruh hantu gunung bergetar hebat, dan serangan kedua orang itu diblokir secara paksa, itu turun. Bang bang bang. Sungai panjang energi kematian melonjak, tidak mampu menembus pertahanan gunung Kaisar Wu Yue Ming, setelah cermin kuno cahaya Ming dari Taiyin Mingnu bersinar di gunung. Seluruh gunung bergetar hebat, tetapi tetap kokoh seperti batu. Apa? Adegan seperti itu membuat Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Serangan gabungan mereka sebenarnya diblok oleh Wu Yue Mingdi. Taiyin, avatar Kaisar Ming 5 gunung ini mengandung asal-muasal tubuhnya sendiri, yang merupakan kekuatan puncak tingkat Kaisar. Meskipun hanya jejak, ia tidak dapat dipatahkan dengan serangan biasa. Utusan suci teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu buru-buru mengingatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Taiyin Mingnu sangat cemas. Kesenjangan penting dalam kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar dan tidak dapat dijembatani oleh beberapa harta karun dunia bawah, terlebih lagi, dengan kekuatan Kaisar Abadi dan gadis dunia bawah Taiyin, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dunia bawah mereka sendiri, harta karun. Sekelompok semut, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari ketidaktaatanku. Kaisar Wu Yue Ming berteriak dengan marah. Dia meraih Molly dengan satu tangan, dan tangan lainnya menunjuk ke tempat Kaisar Mayat Hidup dan Taiyin Mingnu berada. Dia meninju dengan berani. Ledakan. Satu pukulan, mengejutkan. Aura seluruh tubuh Kaisar Wu Yue Ming meledak, dan kekuatan tinju yang menakutkan itu seperti gunung yang menyapu dunia bawah kuno, membanjiri dunia kuno, dan langsung meledak di atas serangan Taiyin Mingnu dan Kaisar Mayat Hidup. Dengan raungan yang keras, Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi merasakan tubuh mereka bergetar, dan kekuatan yang menakutkan disalurkan, mereka berdua terlempar, wajah mereka menjadi pucat, dan seteguk darah hantu muncrat. Dan kamu, Kaisar Wu Yue Ming memandang Molly. Tubuhnya terguncang, dan hantaman dahsyat melanda. Bayangan gunung-gunung menjadi kabur, seolah-olah gunung-gunung itu terbang keluar dari alam rahasia yang luas dan menghantam Molly. Tubuh Li terlempar, dan energi iblis di sekujur tubuhnya melonjak seperti asap dan awan. Ledakan. Kekosongan di belakang Molly langsung runtuh, membentuk turbulensi spasial yang mengerikan. Ketiga kaisar dunia bawah menyerang pada saat yang sama, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kaisar dunia bawah 5 gunung saja. Kaisar Wu Yue Ming berhasil dengan satu serangan, dan telapak tangannya tidak berhenti sama sekali, ada cibiran di sudut mulutnya, dan tangannya yang besar terulur, cukup untuk menangkap bintang dan bulan, dan dia menekan dengan kuat, pada kekuatan iblis di bawah. Semut, mati. Boom! Akar dari kelima jari itu menjulur ke langit, seperti pilar surga, dengan garis-garis rahasia yang dalam mengalir di atasnya, membentuk sangkar spasial, menjebak iblis Li di dalamnya. Ia ingin menangkap Molly dan mencari tahu apa yang spesial dari orang ini. Tidak, Tuan dalam bahaya. Taiyin Mingnu terkejut saat melihat ini, dan buru-buru terbang. Boom! Matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan nafas jurang yang dingin langsung memenuhi udara dari tubuhnya. Itu adalah bagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam yang langsung menyatu dengannya.
Saat ini, utusan suci teratai hitam tidak lagi bersembunyi, jika Mo Li jatuh di sini, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sun Mingnu, Kaisar Wu Yueming segera berteriak dengan dingin. "Ya Tuan." Tanpa perintah Kaisar Wu Yueming, Sun Mingnu sudah bergegas keluar, dan dengan keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari yang terik, langsung bertabrakan dengan Tai Yin Mingnu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan di tengah raungan yang mengejutkan, gadis matahari dan Pluto mencibir, dan sebenarnya terkorosi sedikit demi sedikit. Kekuatan jurang itulah yang mencemari dirinya. Jiwa yang membakar. Gadis Sun Pluto tampak garang, dan di antara alisnya, muncul sigil matahari gelap yang terik. Seluruh tubuhnya terbakar dengan aturan yang mengepul, membentuk sangkar matahari terik yang unik, menjerat dirinya dan gadis Tai Yin Pluto. "Keluar dari sini!" teriak gadis Tai Yin Pluto dengan marah dan terus mengambil tindakan, berusaha mengusir gadis Sun Pluto. Namun, gadis Sun Nether menempel erat padanya, sehingga meskipun gadis Tai Yin Nether, yang telah mengintegrasikan kekuatan utusan suci teratai hitam, berada di atas angin, dia tidak dapat mengusirnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, telapak tangan Kaisar Wu Yueming telah menyelimuti Mo Li dengan parah. "Sial, apakah menurutmu kaisar ini adalah seekor udang kecil?" Mo Li berdiri di bawah tangan yang menjulang tinggi itu dengan ekspresi garang di wajahnya. Menghadapi tangan besar yang menakutkan itu, dia tidak mundur melainkan malah maju. Dia bergoyang dan melonjak langsung ke langit. Boom! Aliran energi iblis yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan energi sihir yang bergulir langsung membentuk pusaran energi iblis yang menakutkan, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tentakel hitam keluar dari tubuh Mo Li. Tentakel ini melonjak dengan liar dan langsung melingkari tangan besar Kaisar Wu Yue. Rusak. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur, mata Mo Li galak, dan tentakelnya langsung melingkari tangan besar Wu Yuemingdi, membiarkan telapak tangan Wu Yuemingdi memukulnya. Ledakan. Dua dampak mengerikan itu bertabrakan seketika, tubuh Mo Li bergetar, dan darah muncrat dari mana-mana. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Pulau Tai Yin meledak, membentuk turbulensi kehampaan yang mengerikan. Tapi Mo Li tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya seperti batu, berdiri kokoh di depan telapak tangan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Wajahnya ganas, dan meskipun tubuhnya terbelah, dia tidak mundur. Pada saat yang sama, tentakelnya menembus ke dalam 5 gunung tangan biasa Kaisar Dunia Bawah bagaikan kilat. "Huff, kamu ingin melukaiku dengan serius. Bagaimana bisa semudah itu? Dengan tingkat kultivasimu yang baru saja menembus Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa merobek pertahananku?" Kaisar Wu Yueming mencibir, ekspresinya tidak takut sama sekali, meskipun itu hanya klon, tetapi pemahamannya tentang aturan dunia bawah jauh lebih unggul daripada kaisar yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Serangan kaisar biasa tidak dapat menembus aturan dan pertahanannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah drastis.